warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nia Permatasari di podcast Kesehatan. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih. Beliau seorang ahli terapis bekam yang ada di Desa Pondodadi, Karanganyar. Siapakah beliau? Tetap saksikan hanya di podcast Kesehatan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tauhid Yono. Nah, beliau ini merupakan seorang ahli terapis bekam yang sudah sangat lama. Nah, bagaimana sih perjalanan Bapak Tauhid Yono ini menjadi seorang ahli terapis bekam? Langsung saja saksikan hanya di podcast Kesehatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah. Untuk kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa nih Pak? Ya, ini kesibukannya lagi banyak waktu yang luang soalnya ini lagi musim Hujan. ya. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai terapis tradisional yaitu bekam bersama dengan Bapak Tauhid. Untuk bekam sendiri tuh ya Pak, sebenarnya apa sih bekam itu Pak? Bekam itu ya pengobatan ala Nabi, pengobatan tradisional ala Rasulullah yang sudah diturunkan kepada umatnya untuk melakukan bekam atau al-hijamah. Bekam itu sendiri untuk mengobati istilahnya ya berbagai macam penyakit. Berarti itu semua penyakit itu bisa diobati dengan bekam. Untuk asal usulnya bekam sendiri itu bagaimana Pak? Asal usul bekam itu sendiri dari Rasulullah. Berarti sebelum ada pengobatan modern, pengobatan bekam itu sudah ada dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Berarti udah dari zaman Rasulullah gitu sampai sekarang. Itu kayak masyarakat yang mungkin takut untuk berobat secara modern terus lari ke bekam gitu ya Pak? Bisa. Walaupun kadang ada yang alergi dengan obat-obatan kimia, lari ke bekam. Untuk Alternatifnya. oh iya. Kalau untuk bekamnya sendiri tuh Pak, ada dua jenis gitu atau cuma satu jenis kayak misal bekam kering sama bekam basah gitu? Kalau bekam itu ada bekam basah. Bekam basah itu berarti bekam yang mengeluarkan darah. Terus bekam kering itu hanya bekam untuk mengeluarkan angin. Ataupun bukan bekam meluncur. Bekam meluncur itu bekam yang bisa digeser-geser. Berarti dikasih minyak terus digeser. Intinya ya kayak dikerok. Itu bekam meluncur. Kalau untuk manfaatnya sendiri tuh Pak, manfaat kesehatan dari bekam itu seperti apa Pak? Manfaatnya banyak sekali. Seperti untuk satu mengeluarkan angin bisa. Misalkan punya sakit kepala atau keluhan badan tebal, terus kolesterol darah tinggi, terus ada penyumbatan, pengentalan darah itu bisa untuk bekam juga. Manfaatnya banyak sekali ya Pak. Terus kalau efek samping dari bekam sendiri itu Kalau ada? efek samping itu sebenarnya nggak ada, cuman kadang misalkan orang yang belum pernah bekam itu kadang takut, jadi dia itu agak spor, jadinya akhirnya dia kadang-kadang juga pingsan juga bisa karena dari ketakutan tersebut itu sendiri. Sebenarnya efek samping sama sekali nggak ada. Iya, betul. Berarti kalau misal mau berobat bekam, berarti kita harus mempunyai diri yang saya besar sendiri juga niat untuk makanya. bekam biar sembuh penyakitnya. Berarti pikiran itu kayak mempengaruhi. Mempengaruhi. gitu ya.
bagaimana sih Pak pandangan ahli kesehatan menurut pengobatan Bekam. Kalau menurut ahli pengobatan modern juga sekarang sudah sepakat antara pengobatan tradisional bekam dengan pengobatan modern itu sekarang sudah disinergikan. Nah, sudah masuk dalam arti pengobatan modern juga mengakui adanya pengobatan bekam itu yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diwariskan, bukan diturunkan, diwariskan. Nah, untuk umat Islam khususnya. Tapi sekarang justru banyak orang-orang Nasrani ataupun Yahudi sekarang banyak justru mempelajari bekam itu sendiri, karena bekam itu sudah diakui dunia. Nah, dari zaman Rasulullah sampai zaman akhir zaman, bahkan itu bekam itu nggak akan hilang di atas muka bumi, karena bekam itu sangat bagus untuk kesehatan. Kalau untuk biayanya sendiri itu Pak? Biayanya relatif. Nah, kalau rata-rata ya bekam itu ya 50 lah. 50. Tapi kan saya itu tidak menarifkan, jadi orang itu tahu sendiri. Juga ya kadang bekam itu misalkan orangnya nggak mampu ya saya nggak menarik. Jadi misalkan tanya tarif, kadang saya mampunya saja, semampunya, nggak menarget istilahnya sekian itu ya. Cuman kadang kan orang yang maksa mau tanya berapa, saya pikir Pak, saya jadi bingung ya, udah 50 aja. Kadang kok ada yang ngasih itu justru malah ya itulah, bekam itu luar biasa. Kita nggak narif tapi justru malah lebih kan ngasih. Bapak sendiri pernah nggak sih kayak nanganin pasien yang mengalami gangguan spiritual kayak terkena roh jahat? Bagaimana Pak nanganinnya? Cara penanganannya ya kadang kita melakukan ya ruqyah ya. Terus kalau di bekam kita pembekamannya di alat langsung alat pas bimbingan ini ubun-ubun kita bekam ya, insya Allah nanti jin itu akan keluar dengan keadaan lemah gitu. Tidak bisa seperti sihir. Juga yang diajarkan oleh Rasulullah juga pernah kena sihir oleh orang Yahudi dengan lewat makan daging kambing. Ternyata Rasulullah terkena pengaruh sihir ya. Rasulullah melakukan pembekaman di ubun-ubun itu. Ini kan Bapak kayak nanganin pasien-pasien gitu, menyembuhkan. Nah itu ada sekolahnya sendiri nggak sih? Iya. Ada. Di mana itu Pak? Di daerah sini juga Pekalongan ya, kadang pernah di Tegal juga. Kalau saya itu belajar itu pindah-pindah gitu. Jadi ya di Pekalongan pertama, Tegal, terus di Semarang juga pernah. Nah itu selama berapa tahun belajar? Saya itu belajar bekam itu ya tidak, istilahnya tidak langsung berapa tahun gitu ya. Jadi misalkan 1 minggu belajar, nanti tahun depan belajar lagi. Jadi menimba ilmunya itu pelan tapi nanti bisa masuk, enggak seperti anak-anak kuliah gitu kan sampai sekian tahun kan enggak. Kalau saya paling 1 minggu, nanti 1 tahun lagi atau setengah tahun belajar lagi gitu. Jadi pendalaman Berarti itu dapat kayak sertifikat. Kalau bekam tadi kan kayak untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ya Pak. Kalau bekam tadi kan kayak untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ya Pak. Kalau untuk kayak dalam hal kecantikannya sendiri itu ada juga kecantikan, namanya bekam estetika. Jadi untuk seperti wajah, seperti kadang auranya itu kan kurang cerah gitu kan, karena di sini ada sel-sel yang sudah rusak dengan adanya obat-obatan gitu kan ya, kayak parfum kan yang mengandung kimia itu sangat merusak pori-pori. Jadi sel-sel itu nggak bisa hidup ataupun nggak bisa berkembang atau tumbuh, jadi malah rusak. Nah, kita perlu melakukan metode pemakaman untuk menyembuhkannya, dan sel-sel yang tidak rusak nanti
tumbuh lagi. Kalau semisal kayak kerutan wajah gitu. Kalau kerutan wajah ya salah satu seperti itu ya bisa. Bisa Juga sama dibarengi dengan obat herbal untuk wajah, bisa untuk kecantikan. Itu ada efek samping gitu atau gimana Pak? Bahaya nggak sih Nggak kan ada, di wajah gitu? nggak ada sama sekali, nggak ada efek sampingnya. Berarti Bahkan aman gitu. aman ya, sangat aman. Untuk kayak penyembuhannya sendiri itu kalau misal kita bekam kecantikan estetika di wajah gitu, itu kan pasti ada bekasnya ya Pak? Hitam, Hitam. Nah itu kalau untuk hilangnya penyembuhan itu berapa lama? ya pelan, jadi mungkin ya 1 minggu sudah hilang. 1 minggu. Jadi aman gitu ya Pak? Nah, waktu Bapak menangani pasien itu kayak ada nggak sih kayak kejadian pasiennya itu pingsan atau apa gitu? Iya, sering. Sering. Sering juga. Kadang pasien tersebut belum sarapan atau belum minum air dan manis misalkan ya, terus dia minta dibekam lah. Kalau otomatis kalau dibekam ya lemes, jadi dengan secara otomatis pingsan karena daya tahan tubuh kan lemah. Padahal kalau udah sarapan lalu sudah minum ya tidak apa-apa. Ya ada juga yang nggak sarapan tapi nggak pingsan, ada juga banyak. Cuman kan itu berarti kan menurut dari daya tahan tubuh. Kalau yang daya tahan tubuh lemah, kadang walaupun sudah sarapan tetap saja karena ada hawa takutnya, bukan mengeluarkan darah gitu kan. Jadi bisa pingsan juga karena dari ketakutan itu sendiri sebenarnya. Itu salah satunya. Ya. Memang harus percaya diri. Harus percaya diri mengeluarkan tubuh itu sendiri. Jadi banyak sekali ya Pak manfaat dari bekam sendiri, bisa menyembuhkan segala penyakit, terus juga estetika wajah, terus juga gangguan roh jahat, Berbagai macam penyakit. berbagai macam penyakit. Nah, apa nih Pak pesan dan kesan untuk orang-orang di luar sana yang masih takut dengan penyembuhan bekam ini? Ada nggak sih Pak? Oh ya, dulunya untuk masyarakat semua, khususnya umat Islam, saya anjurkan untuk melakukan pengobatan tibu nabawi. Ya dari bekam, terus untuk pengambilan obat-obatan dengan obat-obatan herbal, karena sangat bagus untuk tubuh, jadi nggak ada efek samping. Terus pengobatan bekam itu kan sunnah, yang disunahkan oleh Rasulullah, jadi kita sebagai hambanya berarti harus mengikuti sunnah-sunnahnya karena kita cinta Rasulullah. Ya mungkin begitu saja. Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai pengobatan tradisional bekam. Nah, dari perspektif antropologi kesehatan, kita memahami bahwa cara-cara pengobatan termasuk bekam dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan konteks sosial. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya menghargai keragaman metode penyembuhan dalam memahami kesehatan secara mendalam. Dari sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pengobatan adalah sayatan pisau bekam. Saya, Nia Permatasari, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.